Racikan Berita. Silakan, kami persilakan kawan jurnalis sebutkan medianya, ya, dan pertanyaannya secara singkat dan jelas. Silakan Ayah, silakan para jurnalis di sini. Selamat siang, Mas dan Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Deborah Mulia dari Narasi. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin minta tanggapan Mas dan Mbak sebagai aktivis 98 terkait dengan pertemuan dari Pak Budiman dengan Pak Prabowo. Berdasarkan wawancara kami beberapa waktu lalu, kami sudah mengkonfirmasi kepada beliau bahwa beliau sudah meminta izin gitu secara langsung dengan aktivis 98 terkait dengan pertemuan itu. Ingin minta bagaimana tanggapannya akan hal ini. Terima kasih banyak. Tiga dulu aja. Ya, ada lagi? Langsung ya. Ada tiga. Ya, Boleh. Ya, silakan. Baik, Satu lagi. Bang Yusuf, izin Bang. Mas, izin. Saya sedikit mengutip lalu saya tanya ya. Sebutkan medianya, Mas. Saya dari Racikan Berita dan kawan-kawan TV Bang. Jadi perlu saya sampaikan gini. Ada seorang aktivis senior mengatakan begini. Kalau seorang aktivis sudah mewakafkan dirinya menjadi seorang aktivis, jangan berharap untuk mendapat imbalan dari lawan-lawan kita, baik itu jabatan maupun politik. Jadilah orang aktivis yang baik hingga dia mati memang membawa nama yang baik. Saya dengar langsung dari tersebut. Pertanyaannya begini, Mas Budiman Sujatmiko kan baru beberapa hari yang lalu ya dia bertemu dengan Prabowo ya. Pertanyaan saya, apakah PRD dulu tidak mencegah Mas Budiman gabung dengan PDI Perjuangan? Itu saja. Ada lagi? Satu lagi? Oke, kalau nggak ada langsung dijawab aja, Mas Bung Petrus sama Gus Lili. Maaf, saya tidak mendengar secara utuh apa pertanyaannya karena pendengaran saya terganggu. Tapi ada catatan di sini. Pertanyaan pertama dari Narasi, tanggapan pertemuan BDE Budiman Sujatmiko dengan Prabowo Subianto yang saat ini menjadi capres dari Partai Gerindra. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa hal yang dikatakan oleh Budiman yang kita tangkap di media massa. Kenapa kawan saya satu sel penjara di Cipinang beberapa tahun itu tiba-tiba bertemu dengan Prabowo, di mana kedatangannya ingin menyatakan mewakafkan dirinya, ya kan, untuk persatuan nasional, di mana Prabowo adalah tokoh yang mempunyai kemampuan untuk membangun persatuan kaum nasionalis, karena Prabowo adalah orang yang leadershipnya mumpuni, mempunyai kemampuan melihat geopolitik dan sebagainya, dan ke depan Indonesia harus dipimpin dan oleh orang-orang seperti itu. Saya melihat jelas-jelas bahwa Budiman ingin bersama satu barisan dengan Prabowo, satu barisan di dalam konteks Pilpres 2024 ini. Jadi pilihan Budiman adalah Prabowo, berbeda dengan pilihan partainya. Itu bagi kita
bukan karena di sini kami mempunyai pilihan, tidak. Tapi kenapa kok memilihnya Prabowo? Karena Prabowo punya kaitan sangat erat dengan kasus penculikan aktivis, bukan hanya PRD semata, tetapi masih ada 13 yang belum dikembalikan. Di gambar ini 4 diantaranya belum kembali dari PRD. Ini bukan fiksi. Prabowo Subianto yang waktu itu Letnan Jenderal Pangkostrat, di mana dia dikeluarkan oleh institusi ABRI karena bertanggung jawab kepada kasus penculikan dengan tim mawarnya. Sayangnya Dewan Kehormatan Perwira secara eksplisit di media mengatakan ewuh pekewuh karena Prabowo adalah mantu Soeharto, sehingga jalan tengahnya hanya dikeluarkan, dipecat secara tidak hormat dari kemiliteran. Dan Prabowo waktu itu lari ke Yordania untuk menghindari polemik kasus yang menimpa diri. Artinya itu bukan fiksi, sesuatu fakta di mana selama Budiman menjadi aktivis, mulai dari sebelum di penjara, karena Prabowo dulu adalah Kopassus juga, dia juga melakukan beberapa kasus pelanggaran HAM di luar penculikan. Keluar dari penjara juga Budiman, kalau dilihat di Google, pernyataan-pernyataan terhadap kasus penculikan juga ada. Tetapi beberapa hari yang lalu seakan-akan meniadakan, bahkan berkata kepada publik, lupakan masa lalu. Berarti lupakan apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto semasa Orde Baru. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi, tidak perlu kasusnya atau bahasa dia digondeli lagi. Yang terpenting adalah persatuan nasional. Melanjutkan kepemimpinan Jokowi butuh persatuan, dan Prabowo adalah orang yang tepat. Itu sangat menyakitkan diri pertama saya, karena teman satu sel, teman makan bersama, tempat tidurnya juga sama, berdebat dalam suasana yang sama, bertahun-tahun dikelilingi tembok. Kalau malam kami hanya ada dalam sel yang sempit itu, kalau hujan dingin, kalau panas ya panas, nyamuknya juga minta ampun. Di situ adalah kehidupan yang rasanya susah kami lupakan. Itu pertama pribadi saya. Kedua adalah kami yang bersama dia membesarkan nama Budiman Sujatmiko sehingga menjadi salah satu tokoh gerakan reformasi. Tanpa kawan-kawan dari berbagai kota, dari berbagai sektor yang mengorganisir perlawanan, kaum tani, buruh, kaum miskin kota, mahasiswa, rela meninggalkan kuliah, mendirikan PRD, membesarkan nama PRD sehingga Budiman menjadi namanya besar. Dengan nama besar itu bukan dia berjuang kepada proses sejarah yang membentuknya, tetapi hari ini dia mengkhianati kami, mengkhianati
korban-korban pelanggaran HAM yang lain. Karena Budiman menyerukan lupakan masa lalu. Dia mengajak lupakan masa lalu. Dia sungguh tak kabur. Karena di depan matanya Prabowo adalah salah satu calon yang mempunyai peluang memenangkan Pilpres. Iya, Bu Pet. Berkaitan dengan BDMN sudah dapat izin aktivis 98, siapa bilang? Karena aktivis 98 juga tidak satu. Dia terdiri dari berbagai organ. Paling tidak, kami ini yang selalu bersilaturahmi, kami ini bagian dari aktivis PRD dan ormas-ormasnya. Dia adalah pimpinan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Dita Indasari. Dia adalah Smith yang waktu itu dipimpin oleh Adi Arief. Ada Serikat Tani Nasional, ada Jaringan Kesenian Rakyat Jaker, di mana Wiji Tukul yang memimpin. Tidak pernah ada soan atau berkomunikasi dan menyatakan ingin bergabung dengan Prabowo dan aktivis 98 setuju. Tidak. Kalaupun tidak dari kami, ada Ardian Napitupulu dengan pena 98. Apakah izin juga? Saya yakin tidak. Saya sudah berkomunikasi dengan eksponen-eksponen. Memang mendapat dukungan, memang mendapat mandat, memang mendapat atau mengamini langkah Budiman, dan lebih jauh lagi ingin bersama barisan gerbong Budiman menuju ke Prabowo. Tidak. Kalaupun ada, iya, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa dia sudah direstui oleh aktivis 98. Justru hari ini kita ingin menyatakan kami ingin mengembalikan marwah aktivis yang sudah sedemikian rusak. Aktivis perlawanan semasa Orde Baru menjadi batu loncatan, menjadi kurim-kurim vitae dalam dirinya, kredit poin bagi dirinya untuk menambah karir politik dan menggalalkan segala cara, termasuk ingin mengubur pengungkapan kasus penculikan dan pelanggaran HAM lainnya. Terima kasih Bu Itu Petrus. kami tolak politik impunitas. Ya, terima kasih Bu Petrus. Untuk pertanyaan, Apa PRD tidak mencegah? Sudah saya jawab ya. ya, Nanti gue yang nanti Bu Wilson ya. Terima Iya. kasih. Oke, terima kasih TV One. Apakah kami bisa mencegah BS dan kawan-kawan gerakan reformasi atau aktif PRD untuk mendukung Prabowo? Saya akan menjawab dengan dua landasan. Satu, mereka tidaklah satu organisasi lagi dengan kami. Ya, jadi tidak ada kendali organisasional untuk Petrus sebagai sekjen PRD seumur hidup, ya, untuk mengatur anggota-anggotanya. Ya, karena Budiman sudah mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu satu. Jadi secara organisasional tidak ada kendali kami, kendali Petrus sebagai sekjen PRD seumur hidup untuk ya menegur, mencegah atau merekomendasi ya kawan-kawan secara politik yang duduk di partai lain. Itulah konsekuensi dari perjuangan kami demokrasi multipartai, kira-kira begitu. Ya. Kedua, soal kedua adalah itu menyangkut hak politik mereka. Ya, jadi karena kita sudah ada demokrasi dan kita berbeda-beda alat politik, berbeda-beda juga lingkaran politik. Jadi menurut saya itu adalah hak demokratis
BS dan kawan-kawan untuk memilih pilihan terburuk dalam politiknya, kira-kira begitu. Yang bisa kami lakukan adalah hanya menasehati, memberitahu ya, dengan cara kami, tolong jangan mendukung para politisi penjahat HAM ya. Karena selain menyakiti hati kami, juga menyakiti hati para korban pelanggaran HAM di Indonesia, kira-kira begitu. Terus juga ya, kedua adalah tadi yang pertanyaan pertama, bisakah bagaimana tanggapan terhadap pertemuan antara PS dengan Budiman dan aktivis 98 ya. Tadi saya sudah katakan bahwa saya akan jawab secara politik, bahwa itu membuktikan telah terjadi regresi demokrasi di Indonesia ketika penjahat HAM didukung oleh para aktivis-aktivis, para pimpinan yang dulu meneriakan demokrasi, meneriakan reformasi dan anti militerisme. Jadi itu bukti paling konkret, paling nyata bahwa regresi demokrasi sedang kita hadapi di Indonesia. Itu kira-kira. Oke. Lili, sudah cukup. Ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi? Oke, 1, 3 pertanyaan ya? 2? Siapa? 2? Oke, 1, 2. Bentar. Selamat siang, terima kasih. Salam kenal, saya Dian dari Harian Kompas. Maaf agak terlambat datangnya. Mau nanya, sebenarnya kalau dari PRD sendiri harapannya untuk pemilu 2024 nanti seperti apa gitu? Kita tahu sekarang ini yang sudah mendeklarasikan sebagai baca pres itu ada Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies gitu. Ya kita semua tahu di agenda reformasi 98 itu memang jangan lagi ada impunitas dan penegakan hukum ya. Nah mungkin lebih ditekankan lagi nilai yang diperjuangkan oleh PRD ini dengan situasi politik kita sekarang ini seperti apa gitu. Kemudian yang kedua terkait pernyataannya Mas Budiman Sujatmiko, itu saya tadi pagi menyimak podcast, itu dia bilang kalau kebebasan itu udah berhasil dicapai oleh Indonesia pasca reformasi 98. Nah, seharusnya generasi muda dan penerus ini memikirkan tentang bagaimana membuat Indonesia menjadi negara maju gitu, kira-kira dia bilang seperti itu. Sehingga harus dilanjutkan pembangunan yang bagus yang sudah dicapai di era Presiden Jokowi ini. Nah, tanggapannya gimana? Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, saya Rizky, bukan dari media pribadi. Mungkin kalau bicara aktivis 98, saya 2002, berarti junior. Kebetulan saya dulu anak asuhnya almarhum Munir. Sebelum beliau ke Belanda, beliau nitip pesan satu dulu ke saya, mau jadi pengacara titip Budiman. Itu saya lakukan. Saya lulus dari Jogja, saya masuk Kaligis, terus saya dukung Budiman secara recover, termasuk terutama waktu RU Desa. Konteksnya Budiman ya, RU Desa. Terus kemudian RU Desa disahkan, ya begitu-begitu saja. Cerita singkat saya, maksud saya adalah sehubungan dengan apa yang dibahas pada saat ini. Sebagai junior, jujur saya capek. Konteksnya Budiman ya, konteksnya Budiman. Meskipun saya bukan siapa-siapa yang Budiman, tapi saya buktikan. Saya nyusup ke Parade Nusantara, organisir lurah-lurah Indonesia, cari duit dan seterusnya. Sampai waktu itu Demokrat juga kita hancurkan, menghambat yang seluruh fraksi Komisi 2 setuju, ya kan? Capek. Nah ini saya mau petunjuk dalam wujud pertanyaan kepada senior depan. Pengkhianatan Mas Budiman bagi saya pribadi itu, kami engineer harus gimana? Secara politik. Karena ini momentumnya konstelasi politik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk sementara kita akan fokus kepada media dulu ya. Terima kasih Mas. Kepada media dulu jika ada pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan dari media. Oke, saya akan langsung ke Bung Petrus. Harapan PRD untuk pemilu 2024, ada 3 capres, titik-titik apa yang
diperjuangkan pendapat sebagai pengantar bahwa kami adalah mantan PRD. Saya mantan sekjen PRD, bukan sekjen PRD, karena PRD sendiri konon masih berdiri walaupun sudah menjelma menjadi partai prima. Dan sebagai background juga khusus untuk saya tidak pernah selama 20 tahun ini dalam kontestasi pilpres menjadi relawan. Jadi sampai hari ini pun saya tidak relawan. Jadi saya hanya menyampaikan aspirasi tetapi tidak menjadi relawan. Tentunya kalau dipertanyakan kepada tiga figur ini, secara umum kita ingin mengatakan bahwa ini juga dilakukan oleh kemarin koalisi masyarakat sipil ya, yang mencermati fenomena hari ini. Intinya bahwa capres ke depan, kita baru ngomong capres ke depan, itu tidak mempunyai rekam jejak kelabu, rekam jejak gelap, rekam jejak kotor, rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi kriteria capres saja seharusnya yang mempunyai rekam seperti yang saya sebutkan seharusnya mundur dari proses pencapresan. Karena kita akan memasuki sebuah masa depan. Kalau persoalan masa lalu tidak diselesaikan, bagaimana kita membangun masa depan? Masa depan seperti apa yang mau kita tapaki, kita lalui? Masa depan di mana peradaban yang tidak menghargai hak asasi manusia, yang menodai nilai-nilai kemanusiaan. Kita sebagai bangsa akan terus mengulang pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Kalau persoalan-persoalan utang-utang itu tidak kita selesaikan. Saya pikir itu nilai-nilai yang ingin kita kedepankan menjadi wacana publik. Kita tidak menganjurkan memilih siapa, tetapi itu nilai-nilai. Apapun capres, kalau ada capres pelanggar HAM ya akan kita selalu berteriak dengan lantang bahwa kita tidak ingin pemimpin masa depan kita dilumuri oleh masa lalu yang gelap, masa lalu yang penuh persoalan-persoalan kemanusiaan dan anti hak asasi manusia. Mungkin dua yang lain bisa dijawab oleh Budiman bergantian. Budimannya jauh. Ada Wilson. Budimannya jauh di sana. Oke, saya menjawab pertanyaan wartawan Kompas tadi ya. Apa harapan untuk pemilu 2024 nanti? Saya dan kami sebagai alumnus PRD, Mbak. Jadi kita sudah alumnus PRD, bukan lagi PRD. PRD sendiri masih ada dan mendirikan partai prima kalau tidak salah, dan yang gagal ikut pemilu. Ya kira-kira begitu.
Iya, karena sistem yang buruk yang kita kritik juga. Harusnya semua orang bisa punya partai dan ikut pemilu. Nah, apa harapan kami? Harapan kami terutama dari Forum Rakyat Demokratik untuk HAM ini adalah agar para politisi harapan kita adalah para politisi yang terlibat melakukan HAM di masa lalu tidak duduk di DPR atau memimpin negeri ini. Kenapa begitu? Karena harapan kita untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu akan sulit menjadi kenyataan kalau pelanggar HAM yang memimpin negara ini, ya, dia pasti akan melakukan impunitas atau akan membuat amnesia sejarah supaya kejahatan HAM di masa lalu tidak diangkat atau dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Jadi itu harapan kami, ya. Kedua, soal kedua harapan kami adalah bisa merealisasikan, menjalankan rekomendasi DPR tahun 2009 tentang kasus penghilangan paksa. Dari semua kasus pelanggaran HAM berat, 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, hanya kasus penghilangan paksa yang mendapat dukungan politik dari DPR RI tahun 2009. Ini yang luar biasa menurut saya. Tapi rekomendasi untuk pemerintah tersebut tidak bisa dijalankan atau tidak berani dijalankan. Ya, ada 4 rekomendasi untuk penculikan aktivis 1998. 1. Bentuk pengadilan HAM, ya, terhadap pelaku penculikan aktivis 1998. 2. Bentuk tim pencarian orang hilang untuk aktivis yang masih belum ditemukan. Ketiga, reparasi dan rehabilitasi untuk keluarga aktivis yang diculik 1998. Keempat, ratifikasi konvensi orang hilang, ya, sebagai mandat kita anggota PBB. Empatnya belum dijalankan, baik oleh pemerintahan SBY ketika rekomendasi DPR itu keluar, maupun oleh pemerintahan Jokowi yang di tahun periode kedua sudah memasuki tahun ke-9 ini, ya, kira-kira begitu. Seharusnya, ya, pemerintahan SBY ataupun pemerintahannya Jokowi bisa menjalankan 4 rekomendasi itu. Kenapa? Karena secara politik partai-partai yang mendukung Jokowi, ya, itu adalah partai-partai yang mendukung rekomendasi DPR RI tahun 2009. Hanya satu partai yang menentang waktu itu, yaitu partainya Mas Bud, Gerindra, ya. Karena mereka takut waktu itu mungkin untuk menjegal PS untuk capres tahun 2009, ya. Jadi sampai sekarang rekomendasi DPR itu masih belum ada yang menjalankan. Jadi kami berharap siapapun yang memimpin berani menjalankan 4 rekomendasi DPR ini. Itu kira-kira harapan kami untuk 2024, ya. Terus soal ini zaman sudah bebas, anak-anak muda memikirkan masa depan saja, ya, tidak perlu melihat ke belakang. Menurut saya pandangan ahistoris ini mirip dengan para jenazah berdamai dengan masa lalu. Mari kita melangkah ke depan. Tapi di balik kata-kata indah itu, mereka ingin tidak bertanggung jawab sebetulnya terhadap apa yang mereka lakukan di masa lalu terhadap rakyat Indonesia dalam bentuk pelanggaran HAM. Ya, menurut saya apa yang dilakukan BDS itu sangat berbahaya sekali. Ya, kita ingat kata-kata Bung Karno yang sangat legendaris dan sering dikutip oleh BS juga. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah jas merah. Berarti BS itu udah gak pantas pakai jas merah lagi sekarang. Dia tidak pantas lagi mengutip Soekarno sebagai seorang nasionalis, ya. Referensinya kenapa? Loh, dia sudah lupa jas merah, ya. Berarti dia bukan Soekarnois, dia nasionalis yang bukan Soekarnois. Mungkin suka nasionalis yang Prabowois, ya. Itu dia mungkin. Itu jawaban saya. Racikan Berita